Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sangha Nadi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama membawakan doa peringatan 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Teng Siang Te. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, arwahnya belum tenang, damai dan bahagia, dengan doa-doa yang akan kita berikan, dengan sajian makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau, dan juga dukungan doa dari yang hadir, rasa bakti dari putra-putri beliau, cucu beliau, akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah kita bersama-sama dengan penuh bakti dan juga penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para suci, kita bawakan doa peringatan 2 tahun ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menghormati altar leluhur dengan menundukkan setengah badan sebanyak 2 kali. Hormat pertama. Hormat ketiga. Buka buku puja bakti halaman 2. Halaman 2, persembahan dupa untuk almarhum. Halaman 2. Len cobawe dibuka buku puja baktinya halaman 4 Tampeju mantra welas asih. Silakan duduk. Halaman 4 mantra welas asih. Namo Sipang Ceim Tasa Amitava. Namo Sipang Ceim Tasa Amitava. Namo Sipang Ceim Tasa Amitava.
Nam mô Ta Bê Quan Sơ Yên Bồ Sát. Nam mô Ta Bê Quan Sơ Yên Bồ Sát. Nam mô Ta Bê Quan Sơ Yên Bồ Sát. Nam mô A La Ta Na To La Ye Ye. Nam mô A Li Ye Bồ La Te Te Sa Bồ La Ye Uti Sa To Bồ Ye Mo Sa To Bồ Ye Mo Ja Lu Ni Ja Ye Om Sa Bồ La Wa Ye Sutana Tashe. Namo Sikili Kori Mokariye Olo Jedi Sobonalim Sobo. Namo Nana Sinta Sili Moho Kodosani Sabo Hata To Suko Asuri Namo Sato Namo Sato Namo Bodhe Mo Patu Tota Tota Om Apolu Silu Jabi Jalo Siri Siri Mo Bodhi Sato Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Toye Silu Silu Jema Tulu Tulu Pasu Yeti Moho Pasu Yeti Tola Tola Tirini Sekola Ye Jala Jala Momo Pamola Mutiri Isi Isi Tana Tana Alasan Pola Seli Wasa Wasan Pola Seye Ulu Ulu Mola Ulu Ulu Sili Swala Swala Sili Sili Sulu Sulu Putiye Putiye Putoye Putoye Mitiliye Nala Cinca Tili Sene Napoye Mona Sabo Sitoye Sabo Mama Sitoye Sabo Sitoyo Ye Sabo La Ye Sabo Nala Cinta Sabo Mola Nala Sabo Sila Sen Amo Ye Sabo Sabo Moha Asito Ye Sabo Sejila Asito Ye Sabo Poto Moja Sito Ye Sabo Nala Cinta Pocala Ye Sabo Mopoli Sancela Ye Sabo Namo Kolatana Tola Ye Namo Oliye Polo Ceti Sapola Ye Sabo Om Sinten Mantola Poto Ye Sabo
sulu boye tataye toye sajata om sulu sulu pola sulu sapo namo sulu boye tataye toye sajata om sulu sulu pola sulu sapo om ye nang sampawa wajelai hum om ye nang sampawa wajelai hum om ye nang sampawa wajelai halaman 55-56. 55-56 Amitabha Sante63, 64.
Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 65 Sankwii 65, 66 dan 67 bagian atas. Marilah kita membimbing arwah dari almarhum Bapak Teng Siang Teh untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana. Namo titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Kita baca bersama-sama Indonesianya 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Teng Siang Teh. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan.
bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 2 tahun ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, dan juga manfaat dan tujuan memberi persajian makanan di meja altar leluhur. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberikan sajian makanan kepada leluhur yang telah tiada. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bungalah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan sore hari ini kita membawakan doa, membawakan persembahan-persembahan dalam rangka peringatan 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Teng Siang Te. Di dalam kehidupan Sang Buddha ada salah satu cerita yang bisa kita ambil hikmahnya berkaitan dengan seorang pemuda yang baru saja kehilangan ayahnya. Sebagai anak yang berbakti, pemuda ini ingin membantu ayahnya, arwah ayahnya agar masuk di alam surga. Sudah menjadi keinginan dan cita-cita setiap orang, hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Itu doa
yang diucapkan oleh putra-putri, oleh anak-anak, maupun ketika setiap orang bercita-cita ingin memasuki alam surga bahagia. Kemudian pemuda ini baru saja kehilangan ayahnya karena meninggal, karena rasa bakti yang tinggi agar ayahnya setelah meninggal itu terlahir atau masuk alam surga. Dia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal, mohon dengan bantuan Sang Buddha, dengan cara apa agar arwah ayah saya itu bisa terlahir, bisa masuk surga. Kemudian oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah sampai di kolam membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan minyak tadi ke kolam, kemudian batu tadi juga ke kolam. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Sang Buddha mengatakan, sekarang pemuda, minyak dan batu sudah kamu lemparkan ke kolam, sekarang kamu mengundang ya, rohaniwan dari berbagai agama yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa dengan cara mereka masing-masing, berdoa agar batu tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun, saya yakin Sang Buddha tidak pernah akan terjadi. Batu tadi akan terapung, minyak yang terapung akan tenggelam. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Mendapat jawaban seperti itu, Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau semasa kehidupan ayahmu di dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan, alam neraka. Kalau sekiranya orang tuamu di masa kehidupan melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang ringan, akan mengangkatnya ke alam bahagia, alam atas, alam surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu almarhum yang saat ini kita didoakan ini berada di alam atas atau alam bawah, alam penderitaan atau alam kebahagiaan. Namun sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak, sekiranya orang tua kita yang 2 tahun lalu meninggal berada di alam bawah, alam penderitaan, tentunya kita tidak tega. Bagaimana caranya agar bisa mengangkat, seandainya telah di alam penderitaan, bisa terangkat di alam bahagia, alam surga? Ada caranya. Ilustrasi batu tadi ya bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di bawah, bisa berada di atas permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi itu bisa berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa, pengiriman pelimpahan-pelimpahan jasa yang dilakukan oleh di kalangan umat Buddha maupun di tempat lain pun mendoakan orang yang mati agar telah di alam bahagia. Ibaratnya kita membuat perahu-perahu, membuat pelampung-pelampung, sekiranya orang tua kita telah alam bawah, bisa mengkondisikan, bisa membantu perjalanan arwah untuk memasuki alam surga bahagia. Lebih-lebih kita juga memohon bantuan dari Buddha Amitabha yang baru saja kita baca tadi. Buddha Amitabha di dalam janji dan sumpahnya belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya, yaitu surga Sukawati. Kemudian juga di samping doa, kita juga di kalangan umat Buddha dan baru saja Bapak Ibu mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang manfaat dan tujuan memberikan persajian kepada yang telah meninggal. Sekalipun memakai kata persajian atau persembahan di meja altar,
sebetulnya itu juga tidak berkurang. Ditaruh di sini sampai pagi pun juga tidak berkurang, sekalipun kita mempersembahkan, ya, tidak berkurang. Namun bukan berarti tidak berkurang atau tidak tetel makanan yang ditaruh di altar leluhur ini tidak ada nilai manfaatnya. Ada nilai manfaatnya bagi yang mempersembahkan maupun bagi leluhur yang kita beri persembahan. Apa manfaatnya? Bagi leluhur yang telah meninggal, bisa membentuk kondisi bahagia. Sekalipun saya telah tiada, sekalipun saya sudah tidak berada di tengah-tengah keluarga, ternyata anak-anakku, keturunanku, cucuku, dan kerabatku, saudaraku masih simpatik, masih memberikan perhatian kepadaku, yaitu mempersembahkan makanan ini sebagai bentuk bakti dan hormat. Pakai sarana makanan ini akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki atas bantuan yang hidup ini, bisa mengkondisikan arwah itu untuk terlahir di alam bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya juga memerciki air dan bisa melihat beberapa simbol-simbol keagamaan. Tentunya yang berkumpul di sini tentunya tidak semua beragama Buddha. Beragama lain, satu kesepakatan, satu bentuk kerukunan di kalangan kita bersama saat ini menyatakan bakti, ikut mendoakan secara agama Buddha, bentuk toleransi dari putra-putri beliau, dari keturunan beliau. Ternyata saya masih diperhatikan, didoakan, ikut andil bagian dalam doa peringatan ini. Ini tentunya rasa toleransi yang tinggi dari keluarga ini pun juga bisa membentuk kondisi bahagia arwah yang sedang kita doakan. Semoga dengan toleransi, dengan ketulusan dan bakti yang tinggi dari keturunan-keturunan beliau yang pada hari memperingati 2 tahun ini, apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, almarhum sekiranya dalam jangka waktu 2 tahun belum menikmati alam surga bahagia, acara ini berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum dan juga berguna bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa melepaskan dan merelakan kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.